Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Kali ini kita akan ngebahas alur Drakor Tale of the Nine Tails episode 15. Tanpa basa-basi, yuk langsung masuk aja. Yeon berjabat tangan dengan Imugi, tanda kesepakatan mereka. Yeon dan Imugi mulai berbincang dengan ancaman masing-masing. Saat Eri bilang separuh dirinya barusan bangun, Yeon langsung bangkit dan hendak pergi. Tetapi ditahan Terry dengan ancaman kesepakatan mereka gak akan berlaku jika Yeon pergi. Yeon berusaha menenangkan diri mengingat perkataan Jia kalau si Imugi akan bangun saat merasa terancam bahaya. Jadi pasti Jia akan baik-baik saja. Yeon pun duduk kembali dan mengancam balik Terry kalau Terry bukan apa-apa saat Imugi dalam diri Jia mati. Terry hanya membalas akan mengembalikan Jia jika diberi penjaga Sungai Samdo dan bertanya, bukankah nenek Yeon bisa melihat jauh ke depan? Itu memang benar, tapi nenek Yeon hanya bisa melihat secara keseluruhan, tidak bisa melihat secara detail. Tiba-tiba Terry bertanya, bukankah nenek Yeon punya anak? Yeon bingung, bagaimana Terry bisa tahu, tapi Terry hanya tahu saja. Sementara itu, Presdir mencoba menembak Jia, tetapi itu bukan Jia, melainkan Imugi. Imugi menyerang balik dengan pistol itu menembak Presdir, lalu membunuhnya dengan tangannya. Ternyata, Jaehwan melihat apa yang dilakukan Imugi. Imugi mendekati Jaehwan, menantang Jaehwan agar membunuh Imugi dengan pistol itu dengan menembak Jia. Tapi Jaehwan tidak mau karena itu tubuh Jia. Pada hitungan ketiga, Imugi mengambil balik pistol itu dan menodongkannya pada Jaehwan. Tapi teman wanita Jia datang dan menampar Jia, menyuruh Jia sadar. Jia pun sadar dan menangis, melihat tangannya berdarah dan meminta maaf pada temannya. Jia membalut pistol itu lalu menyembunyikannya dalam tas. Saat itu, Yeon datang dan merasakan ada bau yang aneh. Jia pun menceritakan kejadian barusan pada Yeon. Jia merasa takut dan menangis. Kemudian Jia mendatangi Rang, mengucapkan terima kasih untuk hadiahnya. Maksudnya ya adalah si Presdir. Jia nggak memberitahu hal itu perbuatan Rang pada Yeon karena Jia tahu Yeon menyayangi Rang. Rang bilang Yeon akan mati karena Jia. Jia mengatakan dia akan menyerang Imugi. Jika Jia gagal, Rang harus membunuh Jia. Rang pun setuju. Sementara itu, Yeon menemui Shinju dan menceritakan rencananya akan menelan sisi Imugi dan mati bersama Imugi di Sungai Samdo. Tentu saja Shinju melarangnya. Shinju menawarkan dirinya yang akan memakan sisi itu. Tapi Yeon bilang, Shinju nggak akan mampu melawan Imugi di dalam dirinya nanti. Yeon meminta agar Shinju menjaga diri dan melindungi Jia serta mengomeli Rang jika Rang berulah dan meminta Shinju menikah dengan Yuri. Lalu membeli apartemen baru atas nama Shinju. Kemudian Yeon pergi. Mungkin ini adalah hari terakhir Yeon karena esok Yeon akan berperang dengan Imugi. Yeon tampak sedih dan mentraktir Rang makan mie. Mereka mengobrol bersama, membicarakan Yuri, membicarakan anak kecil yang ditolong Rang. Yeon bilang kalau Rang sekarang sudah dewasa. Rang bertanya, mengapa Yeon mau melindungi Jia, bahkan mati demi Jia. Yeon hanya membalas dengan mengajak Rang besok datang ke Sungai Samdo. Pengantin siput mendatangi nenek Yeon, mengatakan kalau dia tidak bisa melihat Yeon mati. Selama ini nenek Yeon merasa bersalah atas kematian putranya. Nenek Yeon pun marah dan menyuruh pengantin siput diam. Pengantin siput pun diam gak berani bicara, lalu meletakkan obat titipan si kakek, kemudian pergi. Hari ini Yeon dan Jia pergi berkencan seperti pasangan yang normal. Bermain capit bersama, mendapatkan 2 boneka rubah, melempar bola basket, dan lainnya. Mereka bersenang-senang bersama, dan terakhir makan es krim, menikmati saat terakhir bersama. Jia mengatakan, jangan lupakan dirinya, dan dia mencintai Yeon. Yeon memeluk Jia dengan tatapan sedih. Jia dan Yeon berdoa pada Yang Kuasa. Yeon berharap Jia tetap aman, dan Jia berharap agar ada suatu keajaiban yang kuasa menyelamatkan mereka. Nenek Yeon menyadari kesalahannya.
Bukan anaknya yang jahat, tapi dirinya yang menelantarkan anaknya. Kemudian nenek menelepon Yon. Yon segera mendatangi neneknya. Si nenek mengatakan kalau dia ingin hidup berbeda kali ini. Ada cara mengakhiri pertempuran ini tanpa kematian Jia, yaitu tusuk Jia dengan pedang pemberian nenek. Saat Jia hampir berada pada ambang kematian, si Imugi akan keluar dan menyatu dengan Terry. Saat itu, si nenek akan mengubah Imugi menjadi batu dan menyelamatkan Jia. Yon sangat senang mendengar hal itu, lalu memeluk neneknya. Yon tahu neneknya baik hati. Scene berpindah pada gubernur di desa tradisional. Saat di toilet, di sana ada seorang, dan itu ternyata si Terry. Terry menyerang gubernur karena menginginkan cermin bulan. Kemudian Terry mendatangi nenek Yon. Nenek sangat terkejut karena wajah Terry adalah wajah putranya. Terry bilang kalau dulu putra si nenek mendatanginya. Mereka berteman, dan si Imugi inilah yang menanamkan wabah pada istri putra si nenek. Tentu saja si nenek marah dan murka dan menggunakan kekuatannya untuk mengubah Terry menjadi batu. Tetapi saat itu, Terry menggunakan cermin bulan. Di rumah, Jia dihubungi oleh Terry dan diminta untuk bertemu. Jia menyembunyikan pistol di balik baju saat bertemu Terry. Terry menyuruh Imugi dalam diri Jia keluar. Si Imugi melarang Terry bekerja sama dengan Yon. Terry bilang tentu saja. Kemudian Yon sampai di rumah dan menyadari kalau Jia yang sedang berdiri membelakangi dirinya saat itu adalah si Imugi. Imugi mengatakan pada Yon, menurut Yon, mengapa Terry menginginkan cermin bulan? Yon menyadari sesuatu dan hendak pergi, tapi ditahan oleh Shinju, Rang, dan pengantin siput karena mereka sudah dihipnotis. Yon berusaha mengalahkan rekan-rekannya ini tanpa melukai mereka dan menyadarkan mereka. Setelah itu, mereka semua ke tempat nenek Yon. Yon melihat neneknya sudah menjadi batu. Yon sangat marah, menyadari ternyata ini rencana Terry selama ini. Lalu, mereka berdua pun saling menyerang. Saat Yon hendak menggal Terry, Imugi dalam Jia menahannya, karena Yon gak mungkin melukai Jia. Yon diserang oleh mereka berdua. Tiba-tiba Jia kesakitan dan sisik mulai memenuhi tubuhnya. Karena melihat Jia sangat kesakitan, Yon mengatakan dia akan menyerahkan tubuhnya dengan memakan sisik Imugi itu. Jia mengancam akan bunuh diri jika Yon memakan sisik Terry. Tetapi Yon menahan Jia dan memakan sisik itu dan Imugi berpindah ke tubuh Yon. Sisik memenuhi hampir seluruh tubuh Yon. Saat kesakitan, Rang datang dan melihat hal itu, merasa marah, lalu menyerang Imugi. Tapi apa daya, Terry lebih kuat dan mematahkan kaki Rang. Tapi tiba-tiba Terry kesakitan. Yon bangkit berdiri dan mengatakan kalau Terry melemah karena Imugi di dalam dirinya juga melemah. Lalu Terry memuntahkan darah, dan itu terjadi karena sebelumnya Yon memakan bunga mawar kuning dari pemakaman, sehingga membuat tubuhnya melemah, lalu menyerang Terry, dan mereka berkelahi. Saat Yon kesakitan, tentu saja Terry kesakitan. Lalu, Yon memeluk Terry dengan erat agar tidak bisa kabur dan meminta Rang membunuh mereka berdua. Dan terbukalah pintu menuju sungai Samdo. Rang sangat ragu untuk melakukannya, tapi Yon memohon. Sebentar lagi, dirinya akan berubah jadi Imugi. Yon mau menjadi dirinya sendiri. Tolong selamatkan dirinya. Rang pun memasukkan pedang itu. Rang pun menusukkan pedang itu. Yon perlahan berjalan mundur, membawa Terry bersamanya sambil menangis melihat Jia yang berlari ke arahnya dan mengucapkan "Sarangin." Tepat sebelum jatuh. Lalu pintu tertutup, meninggalkan Rang dan Jia yang menangis dalam kesedihannya.